di bulan ini kita ingin mencoba mengamalkan Al-Quran ini sebulan ini dengan jalan bahwa setiap hari kita mencoba meringkaskan juz demi juz. Yang namanya ringkasan itu sangat pendek dan kita memahami, mudah-mudahan itu menjadi berkah. Pada juz 1 ini dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Baqarah ayat 141. Berikut ringkasan kandungan yang utama dari surat Al-Baqarah dalam juz 1. 1. Karakter manusia. Itu kita lihat ayat 1 sampai 20. Dalam Al-Baqarah 3 golongan klasifikasikan manusia menjadi orang beriman, orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Ciri orang beriman kepada hal yang baik, menegakkan sholat, menafkahkan rezeki di jalan Allah. Sedangkan ciri-ciri orang yang kafir dan munafik mengingkari kebenaran, menutup hati, serta bermuka dua dalam menyikapi ajaran Allah. Kemudian dalam surat ini seruan beribadah hanya kepada Allah. Ini kita lihat dalam ayat 21 sampai 29. Perintah beribadah, Allah menyuruh seluruh manusia hanya menyembahnya sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Keagungan Allah ditunjukkan melalui penciptaan langit dan penciptaan bumi dan berbagai kenikmatan yang disediakan bagi manusia. Kemudian kisah penciptaan Nabi Adam ayat 30 sampai 39. Kita lihat ada dialog antara Allah dan para malaikat. Malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan manusia. Kemudian pada ayat ini kita lihat ada kemuliaan dari Nabi Adam. Adam diajari nama-nama pengetahuan dan dimuliakan di hadapan malaikat. Di sini kita lihat juga ada godaan iblis. Iblis yang enggan bersujud kepada Adam dan menggoda Adam hingga turun ke bumi. Kemudian Nabi Adam tobat, Allah menerima tobat Nabi Adam dan menegaskan pentingnya petunjuk untuk keselamatan. Kemudian ringkasan ayat Al-Baqarah ini seruan kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel, ayat 40 sampai nikmat yang dilimpahkan Allah mengingatkan Bani Israel tentang anugerah dan pertolongannya. Dia diselamatkan dari Fir'aun, kepadanya diturunkan mana dan salwa dan sebagainya. Mana itu adalah sementara doa. Pelajaran dari kisah Bani Israel ialah mereka sering mengingkari perjanjian dan menyalahgunakan nikmat dan dia memperturutkan hawa nafsu. Peringatan Allah agar taat, Allah menegaskan agar mereka menepati janji. Imam
Bani Israel yang keras hati mereka diibaratkan lebih keras dari batu karena kerap mengingkari kebenaran. Pangan dari Taurat, sebagian mereka memutar balikkan ayat menyembunyi kebenaran. Sihir di zaman Nabi Sulaiman disebutkan bahwa sebagian Bani Israel mengikuti ajaran sihir yang diturunkan kepada dua malaikat dari Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Berikutnya, seruan iman dan ketaatan itu pada ayat 103 sampai 123. Di sini terungkap larangan menyalahgunakan ucapan umat Islam yang diajarkan berucap baik, misalnya tidak menggunakan kalimat inna. Inna itu dan kalimat yang menjadi ejekan. Khususan kaum beriman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mengingatkan bahaya menolak ayat-ayatnya. Peringatan tentang hari kiamat ditekankan agar manusia berhati-hati dalam amal perbuatannya di dunia. Kemudian pada surat ini ada kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Yakub. Dan bagi Ibrahim lulus ujian yang berat dari Allah dan diangkat sebagai imam bagi manusia di dunia. Bangunan Ka'bah Ibrahim dan Ismail diperintahkan meninggikan fondasi Ka'bah sebagai pusat ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, doa Nabi Ibrahim, beliau memohon agar keturunannya menjadi umat yang tunduk pada Allah dan diutus di antara mereka seorang Rasul. Wasiat tauhid Nabi Ibrahim dan Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh pada agama tauhid. Saya berbahagia. Inti pelajaran dari juz ini, yang pertama, pentingnya keimanan, ketakwaan, dan ketaatan sebagai kunci untuk mendapatkan petunjuk. Kedua, Allah mengingatkan agar manusia bersyukur atas nikmat dan tidak mengulang lagi kesalahan umat-umat yang terdahulu. Kisah Nabi Adam, kisah Bani Israel, kisah Nabi Ibrahim menjadi pelajaran tentang ketaatan dan ujian serta keutamaan untuk hidup. Demikian, inilah ringkasan dari juz 1 yang menekankan fondasi akidah, perintah ibadah, serta pelajaran dari umat-umat yang terdahulu agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan taat kepada Allah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.